Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Astriani Sidi Fitri, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa dari kelas MA 21B1 Keuangan dengan NIM 112110897. Pada malam hari ini, perkenankanlah saya untuk membahas serta mengulas berita tentang materi mempersiapkan dan mengelola SDM dalam manajemen bisnis syariah. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang efektif sangatlah penting bagi keberhasilan organisasi. Dan dalam manajemen bisnis syariah, pengolahan SDM bukan hanya tentang mencapai produktivitas, tetapi juga menjalankan nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Manajemen SDM berbasis syariah pada dasarnya berlandaskan pada beberapa prinsip inti. Yang pertama yaitu prinsip amanah yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Dari pesan ini jelas yaitu untuk menyerahkan tugas pada orang yang tepat, yang memiliki kemampuan dan integritas untuk melaksanakannya. Prinsip amanah ini juga menuntun kita untuk menempatkan orang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Lalu prinsip yang kedua yaitu dari Rasulullah SAW yang juga menegaskan tentang pentingnya kompetensi dalam penugasan. Beliau bersabda, "Bila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Dari hadis ini mengingatkan kita agar tidak memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi. Dan dari ini, organisasi diharapkan mampu menyeleksi dan memastikan bahwa anggotanya sesuai dengan peran yang diberikan. Dan dalam implementasinya, mempersiapkan dan mengelola SDM dalam manajemen bisnis syariah ada 4 langkah utama. Yang pertama yaitu penyelarasan, penyesuaian, pemberdayaan, dan sinergi. Penyelarasan itu sendiri berarti mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tujuan organisasi. Kemudian penyesuaian yaitu menekankan pada kesesuaian tugas dengan kompetensi masing-masing individu. Lalu yang ketiga yaitu pemberdayaan, yaitu dengan dilakukannya pelatihan yang mendukung keterampilan dan pengetahuan SDM. Dan yang terakhir sinergi, yaitu hasil yang terbangun dari kemampuan SDM organisasi yang sudah melakukan 3 langkah sebelumnya. Selain dari itu, seorang pemimpin dalam Islam bukan sekedar pengatur, tetapi seorang yang menginspirasi dan sebagai penggerak perubahan yang bertanggung jawab membimbing anggota timnya menuju kebaikan. Seperti contohnya yaitu Rasulullah SAW yang merupakan teladan utama yang sukses memimpin berbagai aspek kehidupan dan mencontohkan 3 prinsip penting, seperti musyawarah atau syura, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya diskusi bersama, kemudian keadilan dalam perlakuan terhadap setiap anggota tim, dan kebebasan berekspresi dalam hal yang positif. Dilanjutkan dalam konteks modern, prinsip syariah juga dapat diterapkan dari mulai rekrutmen yang adil, yaitu seperti proses seleksi yang tepat berdasarkan kompetensi calon karyawan. Proses seleksi ini harus adil dan berdasarkan kompetensi. Selain itu, mendelegasikan tugas dengan mengutamakan kemampuan calon karyawan dalam menjalankan tugas. Lalu, mendelegasikan wewenang untuk melatih dan membina bawahan agar mereka dapat berkembang lebih baik. Dan tentunya membangun produktivitas ini tidak luput dari suasana kerja yang kondusif. Produktivitas ini juga dipengaruhi oleh effort dari karyawan untuk melakukan pekerjaannya
yang sudah menjadi tanggung jawabnya, kemudian dari motivasi, ability yaitu kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan working condition atau kondisi lingkungan kerja, di mana hal ini memastikan bahwa apakah karyawan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja dan berdedikasi. Mungkin itu saja materi tentang mempersiapkan dan mengolah SDM dalam manajemen bisnis syariah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mari kita ulas berita yang mungkin berkorelasi dengan materi tersebut, seperti yang saya dapatkan dari website Kantor Berita Indonesia Antara, di mana pada hari Selasa 6 Agustus 2024, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bapak Heri Gunardi menyatakan bahwa peningkatan kualitas SDM adalah kunci penguatan bank syariah. BSI ini berfokus pada pengembangan SDM produktif untuk meningkatkan pangsa pasar dan mengukuhkan posisi di industri. Selain itu juga, BSI juga melakukan wisuda 151 peserta Officer Development Program atau ODP tahun 2023 yang akan mengisi posisi manajerial dan menekankan kaderisasi berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Program ODP dan Staff Development Program atau SDP diharapkan membawa energi baru bagi BSI dalam mencapai target sebagai pemimpin perbankan syariah. Berdasarkan berita tersebut, saya beropini bahwa berita ini berkorelasi dengan manajemen yang sebelumnya saya sampaikan. Dan ini sangat relevan terhadap tujuan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, di mana dalam manajemen bisnis syariah, pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada kompetensi teknis dan produktivitas, tetapi pada penguatan nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan pada PT Bank Syariah Indonesia ini juga, manajemen SDM mengacu pada prinsip-prinsip dan sejalan dengan core values BSI seperti core values akhlak, di mana kepanjangan dari core values akhlak itu sendiri yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan dari penerapan nilai-nilai ini, tentunya SDM diperkuat tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pemimpin yang berkomitmen pada etika Islam. Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai syariah dalam aspek pekerjaan, karyawan PT Bank Syariah Indonesia ini juga akan terdorong untuk bekerja secara jujur, tangguh, dan transparan, sehingga dapat mendorong pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan serta pengulasan berita seputar mempersiapkan dan mengolah SDM dalam manajemen bisnis syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen bisnis syariah ini. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.